saya bahas mulai tadi kan mulai pemilihan pasien ya. Sekarang sudah mulai masuk ke insisi pertama. Jadi nanti ini sebenarnya urutan ya. Jadi dari depan sampai belakang. Jadi nanti kalau diperhatikan ada polanya. Cuman memang tadi Dokter Uyi duluan ya. Jadi karena ada acara seperti itu. Oke. Saya kasih judul First Steps Toward Perfection. Karena apa? Insisi ini penting. Kalau insisi ini langkah awal paling awal sudah salah atau tidak sempurna, maka ke belakang kita akan kesulitan untuk melakukan tindakan. Ini saya ambil dari YouTube. Ini kornea, insisi kornea ya. Kita lihat. Nah, kenapa saya tunjukkan ini? Karena prinsipnya kornea itu kan punya ketebalan. Jadi pada saat dilakukan insisi, gimana supaya dengan ketebalan kornea itu akan terjadi luka yang kedap. Jadi setelah dimasukkan vekotip, luka tersebut akan kedap seperti itu. Secara umum ada dua pembagian, insisi di sklera dan kornea. Ini saya ambil yang sklera dulu. Kesulitannya apa kalau sklera? Membuang waktu, karena banyak perdarahan, dan kemudian kita butuh kauter-kauter. Kalau misalkan punya bipolar nggak apa-apa, tapi kalau punya yang monopolar yang harus kauter kering, itu kebanyakan nanti skleranya jadi rusak, banyak yang terlalu masif atau gimana, jadi ada lukanya juga nanti nutupnya nggak sempurna seperti itu. Oleh karena itu dikembangkan clear corneal incision. Jadi dia lebih hemat dari segi waktu, terus kemudian karena nggak ada perdarahan ya, seperti itu. Ini yang paling bagus. Jadi kalau misalkan dia luka di kornea seperti ini, dia punya beberapa komponen. Yang pertama komponen lebar. Komponen lebar bisa dikontrol dengan apa? Dengan keratom. Jadi keratom harus dilihat harus sesuai dengan lebar dari vekotip. Kemudian komponen kedua adalah panjang dari tunnel. Tunnel yang ideal panjang sekitar 1,5 sampai 2 mili. Itu memastikan bahwa luka tersebut kedap. Kalau terlalu pendek tunnelnya, nanti juga akan terjadi kesulitan, irisnya sering keluar karena lukanya kurang kedap, seperti itu. Untuk plane-nya enggak masalah, 1, 2, atau 3 enggak masalah. Kalau yang nanti yang saya contohkan banyak yang one plane ya, karena itu juga cukup mudah bagi pemula. Enggak perlu bikin groove, langsung dimasuk dengan sudut tertentu. Nanti saya kasih tipsnya. Jadi juga perhatikan dia bukan agak sedikit sejajar atau lebih membentuk sudut dari iris plane. Jadi kita lihat di sini ya, agak sedikit naik gitu. Pada buku yang tadi disebutkan Dr. Dini, kurang lebih sekitar 10 derajat dengan iris plane. Supaya apa? Supaya iris plane itu tidak masuk ke luka yang kita buat. Ini masuk ke video. Jadi mulai insisi pertama masuk, kemudian dia akan membentuk tunnel. Setelah tunnel masuk, maka akan nembus COA di sini. Jadi harus gentle. Jadi dan masuk sesuai dengan lebar dari keratom. Kalau lebar, asal tidak ada gerakan ke lateral, insya Allah sesuai. Jadi nggak terlalu lebar. Yang kita perlu kontrol adalah masuknya ke dalam COA, harus kita kontrol supaya tunnelnya memiliki panjang yang tepat. Terus kemudian jangan lupa tempat main incision harus berada pada posisi ergonomis. Jadi sebetulnya nggak persis. Ini saya contoh ambil dari dari insisi dari superior ya. Jadi kalau dari superior kan tangan kita kan kalau sebelah kanan kan agak ke kanan sedikit ya. Jadi arahnya seperti ini. Sama dari lateral juga begitu. Kalau left handed yang menyesuaikan dari agak ke kiri sedikit. Kemudian second port terpisah sekitar kurang lebih 90 derajat atau kurang. Gitu. Ini saya ambilkan contoh insisi arsitektur yang tepat seperti ini ya. Jadi dia tunnelnya cukup sehingga dia kedap. Ini kita lihat kalau dia terlalu dangkal. Jadi keratomnya terlalu menukik.
sehingga tunnelnya tidak terbentuk dengan baik, terlalu pendek. Nah ini mudah terjadi irisnya keluar. Kalau ini tunnel terlalu panjang, terlalu panjang juga akan menyulitkan. Kenapa? Karena kalau terlalu panjang, pada saat keraton itu masuk ke COA, dia kan terlalu jauh dari tepi ya, jadi sehingga kalau akan mudah terjadi distorsi dari kornea, karena kita menekan-nekan bibir luka, seperti itu. Dan kemudian juga lebih rentan terhadap endotel kalau terlalu panjang tunnelnya, karena lebih jauh masuk ke COA-nya. Ini saya ambilkan penempatan second incision. Insisi kedua dibuat, ini saya ambil contoh, kita masuk Veco tip dulu, sehingga dapat tekanan. Kalau dapat tekanan di dalamnya, maka kita akan lebih mudah untuk membuat insisi kedua. Kalau nggak pakai ini, nggak masalah, masukin visco OVD, itu kan juga sudah cukup menimbulkan tekanan, jadi juga memudahkan. Jangan terlalu lunak juga, karena kalau terlalu lunak akan kesulitan pada saat membuat second incision. Ini beberapa problem, terlalu lebar. Kebanyakan itu karena gerakannya nggak gentle, nggak maju mundur seperti itu, tapi dia agak gerakan sedikit ke lateral. Kalau terlalu lebar sekali bisa dijahit, atau juga irigasinya dinaikkan, botolnya dinaikkan. Karena kalau terlalu lebar, luka bisa tidak kedap, sehingga mudah terjadi BMD-nya mudah kolaps. Kalau terlalu dangkal, terlalu sempit, itu karena biasanya ragu-ragu, jadi nggak masuk sempurna. Jadi kita harus memastikan keratom masuk sempurna. Ini saya ambilkan contoh, dia ini dari trainee yang saya training, dari trainee tempat kita. Ini dia masuk, nggak masuk semua. Sampai sini dia ragu, keluar lagi. Saya bilang itu nggak masuk sempurna, coba diulang lagi. Akhirnya dia masuk keseluruhan, tapi perhatikan, lihat, karena menekan bibir luka, ini distorsi korneanya. Apa yang terjadi? Setelah dikasih ini baru kelihatan. Ternyata dia kena ini, kelihatan ya, dia kena kapsul anteriornya. Jadi sudah dirobek oleh keratom yang masuk. Jadi juga harus hati-hati, perhatikan. Setelah masuk COA dikontrol. Jadi harus sebaiknya sih jangan kena kapsul, karena juga nanti akan menyulitkan kalau untuk beginner. Ini yang tadi saya ceritakan, kalau dia terlalu ke anterior, maka terjadi distorsi dari kornea. Karena instrumen kalau awal-awal tuh biasanya kita sering menekan kornea, bibir luka. Nah itu akhirnya jadinya kornea jadi kelipat-lipat, jadi akhirnya visualisasinya juga terganggu. Kalau dia terlalu posterior, iris prolaps yang terjadi. Seperti itu. Nah ini juga saya kasih contoh, dia ini conjunctival ballooning ya. Jadi ada kasus di insisi di sini nih ada sedikit pterygium ya di lateral. Ternyata waktu insisi itu kena di situ, kita lihat di sini. Akhirnya karena di sini insisinya kena pterygiumnya ini, akhirnya air yang dari vekotip tersebut dia masuk ke bawah subkonjungtiva, akhirnya ke sini, conjunctival ballooning. Ini juga akan menyulitkan. Kenapa? Karena ini masih lumayan ya, ini separuh ya. Kalau ada yang sampai full ke sini, dia air akan terjebak di sini. Itu juga akan sangat mengganggu visualisasi. Tata laksananya di dekompresi ya. Jadi kayak digunting di konjungtivanya supaya airnya sambil ditekan-tekan supaya airnya keluar. Problem lain juga desmet membran detach. Kalau kecil nggak masalah, tapi kalau lebar harus injeksi udara. Ini saya ambil contoh juga, desmet membran yang detach, tapi kecil, jadi ini kelihatan ya. Tapi hanya sebatas di tepi luka, di sini itu. Ini juga sering terjadi pada beginner, kenapa? Karena pada saat masukin Veco mungkin agak ketat, terus dipaksa seperti itu, ya ini, ada kayak terbuat flap di sini sedikit. Kalau kecil nggak masalah. Tapi kalau lebar harus diinjeksi udara. Yang lain juga yang sering adalah burn. Burn itu Veco-nya terlalu masif sehingga luka dari tepi korneanya itu dia terbakar, jadi nggak bisa nutup sempurna. Tindakannya ya jahit.
sama. Terus kalau ada terlalu bocor juga ya jahit tindakannya. Ini contohnya, ini pasien saya juga, dia ada pterygium ya di sini, jadi di sini jaringannya agak fibrotik sehingga saat saya insisi dia nggak bisa nutup sempurna, akhirnya kita jahit, nggak masalah. Nah ini untuk penutupan lukanya kita pakai hidrasi. Hidrasi sebaiknya keseluruhan, jadi dia hidrasinya itu dia mengenai dari sepanjang dari bibir lukanya supaya lebih kedap. Begitu pula nanti yang di second port. Nah, kenapa sih insisi itu penting? Karena kalau Veco itu kan kita pakai flow rate ya, terus ada flowability. Nah, itu akan terbentuk dengan baik ketika luka tersebut kedap. Kalau luka tersebut ada leakage, maka flow rate itu nggak akan terbentuk dengan baik, seperti itu. Nah, kalau misalkan luka itu bocor, manuvernya akan menyulitkan. Terus instrumentasinya juga akan kesulitan kita. Kalau bocor, BMD akan mudah kolaps, sehingga posterior kapsul akan selalu mendekat ke arah instrumen, sehingga mudah terjadi PCR. Kemudian, followability dari jaringan itu juga lebih sulit dibandingkan dengan luka yang tertutup. Akhirnya apa? Terjadi corneal trauma, endotelnya juga rusak. Akhirnya nanti kalau sampai parah ya bisa decompensated. Oke, sebagai kesimpulan, kita harus menempatkan insisi yang tepat dan juga masuk ke dalam COA-nya juga harus tepat. Kemudian perhatikan ukuran dari keratom yang kita gunakan, vessel yang kita gunakan, itu harus sesuai. Jadi untuk menjaga supaya luka tetap kedap. Kembali lagi, operasi yang sempurna dimulai dari insisi yang sempurna. Jadi insisi ini harus kita lakukan dengan sangat baik sehingga untuk ke belakangnya langkah-langkahnya akan lebih mudah untuk dilakukan. Seperti itu. Terima kasih.